Alladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum. Yang kedua, dalam hadis dikatakan bahwa idza aradallah, apabila arada, menginginkan Allah Ta'ala bi'abdihi, terhadap hambanya, al-khaira, kebaikan, ajjala, Allah Ta'ala itu ajjala itu menyegerakan, ajjala menyegerakan lahu, untuknya si hamba itu, al-uqubah, uqubah, iqab, sanksi, hukuman terhadap kesalahan dan dosa-dosanya fid dunya, di dunia ini. Wa idza arada Allah, dan apabila arada, menginginkan Allah, bi'abdihi, terhadap hambanya, asyarra, keburukan, amsaka, Allah menahan, anhu, daripada si hamba ini, hukuman, sanksi, bizambihi, dosa atau kesalahan yang diperbuatnya, hatta, hingga yuafi, dia sempurnakan balasan atas dosa si hamba itu, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan sebagai hadis sahih. Mari kita pahami sejenak. Dalam hadis yang barusan kita bacakan, pertama, karena kita kok tidak satu pun yang tidak bersalah dan yang tidak berdosa, maka setiap salah dan dosa itu ada sanksinya, ada hukumannya, ada iqabnya. Tetapi sebagiannya dimaafkan Allah. Itu iqabnya ada, cuman tidak jadi diiqab karena Allah tu memaafkan. Satu tu. Atau karena si hamba itu melakukan amal saleh, kebaikan-kebaikan, Allah menjadikannya sebagai penutup, penghapus. Dua. Atau ketiga, ada malaikat-malaikat atau makhluk-makhluk lain atau juga manusia yang berdoa kepada Allah untuknya agar dosanya diampunkan tanpa kita minta ampun. Ada kalanya dengan jalan musibah, atau berbagai macam hal-hal yang menimpanya di dunia. Nah, apabila Allah menginginkan, namanya arada. Karena salah satu sifat Allah kan irada. Jadi apabila Allah menginginkan, menghendaki terhadap hambanya kebaikan, Allah inginkan kebaikan terhadap hamba itu. Nah, di situ maka kita harus paham dosa-dosa, kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran dan seterusnya yang dilakukannya, ajala, Allah segerakan bagi si hamba itu hukumannya, sanksinya di dunia kok, di dunia, dengan jalan berbagai macam musibah-musibah
Kata, di situ kita harus paham agar kita bisa menerima dengan sabar dan ridha. Karena Allah inginkan kebaikan, bukan kejelekan. Nah, bagi seorang mukmin musibah itu kebaikan. Di satu sisi sakit, menderita, susah, payah, sengsara, ya berbagai macam lah yang tiba yang terjadi. Tapi di sisi lain itu rahmat. Kata Simidun, musibah membawa rahmat. Tetapi sebenarnya itu hadis itu. Sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat. Di garis bawah itu. Musibah itu bagi seorang mukmin, ya, bukan bagi seorang yang munafik atau fasik atau pedosa-pedosa besar. Bagi seorang mukmin atau seorang muslim yang taat, musibah itu pertanda Allah inginkan khair, kebaikan untuk dia. Dengan cara disegerakan hukuman atas dosa kesalahannya di dunia kok, ditimpakan, diizinkan terjadi padanya musibah. Dan musibah itu kan macam-macam. Itu makanya dikatakan musibah itu penghapus dosa dan kesalahan satu. Tapi sebaliknya, apabila arada menginginkan Allah itu bi'abdi terhadap hambanya asyarra, keburukan, amsaka anhu, amsaka Allah menahan. Allah menahan daripada si hamba itu hukuman atas dosanya, kesalahannya, pelanggarannya di dunia kok. Berarti tidak ada hukum di dunia. Hingga nanti di akhirat saja dipulkan. Kalau bahasanya dijumbokan. Karena tidak ada yang kurang hukuman di dunia. Penuh sedolahnya. Sementara orang-orang mukmin hukumannya lah banyak, kurang-kurang dan susah. Dan bahkan bisa jadi dalam suatu hadis lain membacakan di situ, begini bunyinya. Bisa jadi hatta yatrukahu yamshi al-ardi ma'ali khatiyah. Dan bisa jadi seorang hamba itu karena sudah banyak mengalami berbagai macam musibah-musibah, sehingga berjalan di atas bumi ko tidak ada dosa lain. Tidak ada dosa lain, tidak ada dosa sehingga tidak ada musibah nang kali ditimpakan kepadanya. Kalau ditimpakannya musibah, itu tidak lain bukan untuk menaikkan status namanya. Begini bunyi hadisnya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dikatakan hadis itu hasan sahih. Hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, katanya, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala. Sia manusia yang paling berat bala, cobaan atau ujian. Sia Rasulullah yang paling baik, asyaddu, yang paling baik, yang paling susah. Jawaban beliau, al-anbiya, para nabi-nabi. Cobaan yang paling berat dialami oleh para nabi. Seperti apa yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demam panas yang beliau alami saja 2 kali lipat daripada demam panas kita kau. Bahkan sakratul maut yang beliau alami lebih berat daripada sakratul maut siapapun. Kata istri beliau Aisyah.
Kemudian ditanya lagi, summal amthal fal amthal. Lalu setelah para nabi, ya seperti itulah orang-orang yang mendekati para nabi posisinya. Terus. Jadi ujian terberat levelnya level para nabi dan rasul. Tetapi para nabi dan rasul itu ujiannya tidak sama juga, cobaannya tidak sama juga. Tiba di sakit, yang paling lama sakit Nabi Ayub 18 tahun. Tiba tantangan yang paling banyak Nabi Nuh selama 950 tahun. Jadi berbeda-beda. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dini. Maka akan dicobai, akan diuji seseorang itu sesuai dengan agamanya. Artinya sesuai dengan keimanannya. Fa in kana dinuhu sulba, jika agamanya kuat, istadda bala'uhu, maka ujiannya, cobaannya juga berat. Jika agamanya, yakni keimanannya kuat, maka cobaan yang dialaminya juga sangat berat. Makanya tidak sama ujian sesama kita. Siapa nampak yang kuat iman kita, ya bolehlah salah satu contoh. Wa in kana fi dinihi riqqah, jika dia dalam agamanya tipis atau keimannya tipis, ya ubtiliya ala hasabi dini, dia akan diuji juga, dicoba juga sesuai dengan ketipisan agamanya atau keimanannya. Jadi makin kuat, mantap, kokoh, teguh keimanan seorang atau agamanya, maka ujiannya juga, cobanya juga makin berat. Fama yabrahul bala, maka selalu senantiasalah bala demi bala, cobaan demi cobaan dialami oleh seorang hamba. Fala yabrahul bala'u bil abdi, senantiasa selalulah cobaan demi cobaan, musibah demi musibah, bala demi bala dialami oleh seorang hamba, hatta hingga yatrukahu, hingga tidak ada lagi dosa yang akan dihapuskan, sehingga dia hidup ini berjalan di muka bumi tanpa dosa, tanpa salah. Sampai kita pegangan salah satunya, jangan sampai kalau orang mengalami cobaan besar, jangan sampai kita katakan, alah dosa nunggu, engkau sabar ke mana? Oh, jangan tun. Tu keliru gitu. Tentu kalau kita mencari Nabi Ayub, alah dosa Nabi Ayub itu betul lah. Enggak. Kenapa seberat tu cobaan ujiannya lebih? Kenapa? Apanya kelasnya? S-nya lah sampai S berat. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kalau banyak S. Nah, ada satu hal yang penting kita menggaris bawah ya, agak ringan satu musibah. Nanti baru kita pahami ayat. Bahwa di lantaran kita yang beriman itu harus kita puji Allah, lantaran Allah beri kita iman. Tinggal di kita memperkuat, mempermantap, memperkokoh, memperteguh. Karena iman itu makin kuat dengan kita taat, dengan menambah ilmu, dengan mempelajari ayat-ayat itu menambah kuat keimanan, dengan zikir-zikir dan doa. Maka perlu kita pahami. Yang pertama dulu, apabila kita ditimpa oleh satu cobaan, satu musibah, satu bala, kita syukur.
bahawa yang namanya musibah itu tidak menimpa agama kita. Karena musibah yang menimpa agama mengakibatkan seorang hamba itu melakukan berbagai macam dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran. Ada musibah menimpa agama. Di antaranya dia tidak amanah. Sehingga walaupun kalibernya menteri, maliangnya agamanya kena itu. Atau apa yang terjadi di sebelah sana. Agama dijadikannya sebagai alat untuk mencapai makam posisi tertentu. Sehingga tidak segan-segannya mengacak-acak agama, membikin-bikin ajaran agar dikatakan dia wali. Sampainya tere-tere atau membikin gilo, dirinya gilo. Bahkan makin gilonya, makin dipandang oleh anak buahnya makin. Itu agamanya nak kena. Jadi jangan sampai musibah menimpa. Dalam doa yang diajar Nabi kepada kita, doanya agak panjang. Tapi tadilah mau kirim di WA grup rajut, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Itu kalau kita lagi mencari dan tidak diapui. Tapi nak nama sendiri lumah apui dah. Ke bawahnya berbunyi di antara isi doa cukup tu, meminta, memohon kepada Allah, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah yang menimpa kami ko musibah menimpa agama kami, sehingga kami nak taluk, nak sanggup, rusak akidah, rusak keyakinan kami, rusak keimanan kami, atau menyebabkan kami melanggar aturan-aturan agama, atau lalai kami dalam melaksanakan agama, atau malahan kami pesong-pesong, kami tukar-tukar, kami ganti-ganti ajaran agama dengan melakukan berbagai macam ajaran-ajaran yang sesat, sampainya bisa basuh segala macam basuh burung, basuh samui. Tapi hebatnya pengikut-pengikutnya makin ada namanya atakui. Jadi hati-hatilah kalau kita menimba ilmu, mempelajari ilmu, jangan dipanggang sepenati tapi akal tidak jalan. Nah, itu namanya musibah. Jadi kalau kita ditimpa oleh satu musibah, kita wajib kita bersyukur. Mujur musibah tidak menimpa agama kita. Mudah-mudahan faham. Yang kedua, musibah itu akhafu wa ahwanu. Lebih enteng, lebih ringan daripada musibah yang menimpa orang lain. Syukuri. Orang lain tak terkilik tu. Aduh, kakinya dipotong. Itu contohnya gitu kan. Kita dah mampu juga. Orang lain dah mampu burung Garuda kan. Mari. Kita, bini kita lagi menceleleng. Orang lain bininya pencari lelaki. Begitu. Jadi begini. Jadi akhafu wa ahwanu. Lebih enteng, lebih ringan daripada musibah yang dialami orang lain. Gitu. Itu yang menyebabkan kita bisa menerima satu musibah, satu ujian. Sebab yang namanya ujian itu pasti. Kalau kita tidak beriman, tidak ujian namanya. Namanya tidak cobaan, tidak musibah, namanya hukuman. Tapi selagi masih beriman, itu namanya sebagai ujian-ujian dan cobaan-cobaan untuk menghapus dosa dan mendulukan ikhab sanksi hukumannya di dunia. Kecuali orang-orang yang banyak berbuat maksiat atau fasik, kalau hanya ditimpa suatu cobaan, itulah peringatan namanya. Peringatan tidak hanya sebagai suatu musibah, peringatan keras itu.
Nah, sampai-sampai namanya Syuraih namanya. Salah seorang ulama besar berkata, asabatni musibah. Aku ditimpa oleh suatu musibah. Atau beliau mengatakan, tidaklah menimpa mengenaiku suatu musibah. Ma'asabatni musibatun illa melainkan aku memuji Allah. Aku nak payah wow. Berulang melihat. Ma'asabatni tidaklah menimpaku suatu musibah illa hamidullah ta'ala alaiha li arba'. Melainkan aku tetap memuji Allah. Atau aku memuji Allah lantaran musibah yang menimpa itu. Halo. Ditimpa musibah tapi memuji Allah. Dan Nabi memang begitu. Nabi membacakan alhamdulillah ala kulli hal. Lantaran 4. Pertama, annallaha razaqani sabra alayya. Karena Allah telah mengaruniaiku kesabaran. Jadi bisa kita sabar, kita puji Allah. Karena kesabaran itu karunia. Pemberian Allah. Makanya kesabaran itu diminta kepada Allah. Ampian dah tahan kita oleh capek minta sabar. Ya Allah, beri hamba kesabaran. Afriq alaina sabra. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi yang tak boleh kita baca ya habis sabar dia mencari amal. Di mana dia nak ketujuan itu dah sabar. Kalau habis sabar tiba di minyak lah, habis minyak ya singgahlah ke SPBU. Enggak ada di SPBU di jiran lain. Namanya Afriq alaina, curahkan kepada kami kesabaran karena sabar kami sudah menipis. Nah, bisa kita sabar mengalami musibah, puji Allah. Dikatanya jika annallaha razaqani, Allah mengaruniakan kepadaku kesabaran atas musibah. Lagi sabar lagi. Misalnya kita mencari orang kena musibah, apa musibah nak contoh? Kita contoh saya sakit. Sabar saya di alhamdulillah boleh sabar. Tu. Sampai sabar. Nah sabar. Bang, alhamdulillah. Sebab kan tak semua orang bisa sabar. Dan sabar itu kan pahit. As-sabru mislu ismihi. Sabar itu kan sama dengan namanya pahit. Tapi kalau orang bisa sabar, ditelannya kepahitan itu bisa jadi obat. Jadi manisnya akibat dia sabar. Sabar Allah innallah mas sabirin. Allah bersama sabar. Dan tidaklah kemenangan, kesuksesan, keberhasilan itu melainkan karena sabar. Kesabaranlah salah satu yang menyebabkan orang dikarunia oleh Allah kemenangan, keberhasilan. Satu. Yang kedua, annallaha razaqani, Allah mengaruniakan kepadaku al-istirja' indaha. Itu aku dikaruniai membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya istirja. Istirja itu menyatakan kita kembali kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lai kita terkena membaca innalillah. Puji Allah. Kenapa tak semua orang lo membaca innalillah? Orang banyak bisa aja orang baca onde. Onde Allah dua. Kalau bahasa kami di negari Persenen Kamang Sinan, ndaklah pedi sakit ibarat muka. Sakit kepanjang saya kan ndak innalillah kita baca. Innalillah itu kan bacaan musibah. Yang paling bagus 3 bacaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati
Wa akhlif li khairan minha. 3. Sesungguhnya kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. 1. Ya Allah, Allahumma ajurni, ya Allah beri pahala, beri ganjaran aku dalam musibah yang menimpa aku. 2. Wa akhlif li, ya Allah gantilah dengan yang lebih baik. 3. Bisa kita, mampu kita membaca itu, di kanan kita membaca itu, puji Allah. Kerana tidak semua orang terkenal. Ada orang yang lupa. Ada orang tu. 2. Tadi diberi kesabaran kedua. Lai takana membaca istirja. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, annallah lam yaj'alha akbar minna. Allah tidak menjadikan musibah yang menimpaku lebih berat daripada musibah-musibah yang menimpa yang dialami oleh orang lain. Dan tadi yang keempat, annallah lam yaj'alha fi, Allah tidak menjadikan musibah yang menimpaku itu menimpa agamaku. Ana tadi sebab balik sabana balik musibah yang menimpa agama. Makanya Nabi hampir selalu selesai majlis, hampir selalu beliau mengucapkan, dan jarang terjadi yang tidak mengucapkan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Sampai ke bawah bunyinya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku menimpa agama kami. Wala taj'alid dunya, dan janganlah jadikan duniaku akbara hammina, keinginan dan cita-cita terbesar kami. Wala mablagha ilmina, dan janganlah jadikan duniaku bagi kami puncak pencapaian ilmu kami. Tapi ilmu kami tidak ada tio, tidak sekecil tio tentang akhirat. Ilmu dunia ini menjulang tinggi sampai ke langit yang ketujuh. Tapi nya ummi tentang akhirat. Wahum ummiyun, mereka tu ummi, tidak paham, tidak mengerti, tidak seketik jualah ada ilmunya tentang agama, tentang dunia yang kena dibaca. Pakar, narasumber, penasihat, macam-macam lah. Konsultan, tak tangguang-tangguang. Gelar gaya bisa 5 belakang. Tapi itu dunia. Kalau begitu namanya, ya Allah janganlah jadikan puncak ilmu kami itu ilmu dunia. Mudah-mudahan dapat doanya. Tadi lama sebar di Rajut Ukhwah, lama sebar doanya. Pangkanya itu, Allahumma qsim lana. Jadi agar ringan musibah tu nampak kau kena. Agar ringan sebuah ujian nampak kau kena. Nampak tadi meringkas ada. Allah memberikan kesabaran. Puji Allah. Allah mengingatkan kita untuk mengucapkan istirja'ina. Pujilah Allah. Allah tidak menjadikan musibah itu lebih berat daripada apa yang sedang dialami. Kalau di Jawa nama mumpung. Apa namanya? Mujua apa namanya? Mujua ndak barik. Mujua ndak mangko mujua. Jadi mujua kepanjang sih. Mujua namanya. Untung ya. Untung ndak begini. Untung ndak begini. Jadi mereka akan selalu mengatakan alhamdulillah. Dan yang ketiga, yang keempatnya, Allah tidak menjadikan musibah itu menimpa agama kita.
Dengan catatan ayat tadi, wala nabluwannakum, kami akan mencobai kamu. Pasti itu. Di mana tak pastinya? Pertama Allah nang kado non pakai tasdid. Jadi demi sungguh pasti kami akan mencobaimu. Sampai kami mengetahui siapa betul-betul mujahid dan siapa betul-betul sabar. Baik mujahid di medan perang, sabuk perang itu juga cobaan dan ujian. Kadang ada orang nenggaca, lari pulang ketika perang. Makanya salat yang tertinggi itu pahalanya di medan perang 1 juta kali lipat daripada salat di tempat biasa. Salat di medan perang yang berkecamuk ganjarannya 1 juta kali lipat salat di masjid Abu Hurairah, walaupun kau Abu Hurairah nampunya, tapi lebih. Yang kedua salat di Masjidil Haram. Yang ketiga salat di Masjid Nabawi. Kenapa? Tidak semua orang bisa perang tahan. Hore-horenya, takbir-takbirnya ketika sabalun, ketika labat kacamuk, ekonya hilang cecek. Sampai kami mengetahui siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh berjihad dan siapa yang betul-betul sabirin. Ambil yang kedua. Siana sabar-sabar sabar. Dan nablu, kami juga akan mencobai kamu. Di mana dengan cobaan dan ujian juga itu kami akan memberitahu hal ihwal keadaan kamu. Ada makasihnya. Ada problem-problem, ada masalah-masalah segala macam, di situ diketahui sian dan sabar sian tidak. Terjadi masalah kah? Siapa di antara kita kok yang sabar? Kan tidak semua kita ketika masalah tu sabar. Sabarlah juga. Dia tidak bisa adanya. Jadi kalau ada masalah, contoh ketika antrian ku paling tidak bisa orang sabar. Ketika terjadi antrian, diketahuilah ketika itu saya nak sabar tidak. Itu namanya nablu akhbarakum. Kami cobai kamu dengan cara begitu sehingga kami beritahu kepada kamu hal ihwal keadaan kamu ketika itu. Bisa tertengok tak? Jadi ada masalah, kita biasa dalam lampu merah. Lampu merah. Alah, menunggu seminitnya ndak bisa. Petong selesai. Kamu nama tu lampu merah. Atau lain lampu merah langsung kalau sudah bunyi. Itu contoh. Jadi perkara-perkara problem yang sedang kita hadapi, di situ kita tahulah siapa kita. Kita. Kalau di surau di masjid kita orang sabar semua. Sebab tidak ada problem. Tidak ada masalah. Baru keluar masjid baru tahu. Nah, itu namanya nablu akhbarakum. Mudah-mudahan tertangkap. Makasih. Ini sengaja mau nak pilihkan ayatnya wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, itulah populer ayat kan? Kita. Sebab nak kita ambil di belakangnya. Sampai kami tahu, bukan berarti Allah nak tahu, tidak. Sampai kami tahu itu maksudnya bahawa dengan cara begitu seakan-akan kita sedang diuji sehingga diketahuilah siapa yang betul-betul sabar. Kalau dalam surat Al-Ankabut ayat kedua memang gitu bunyinya. Hasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum yaftanun wa laqad fatanna alladhina min qablikum falya'lamanna alladhina sadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. Siapa betul-betul sabar, tabah, reda, harus diuji dulu. Coba dulu begitu. Nah, dengan begitu dapatlah kita pahami dalam kajian kita kini. Yang pertama yang namanya cobaan-cobaan itu ada saja terus. Yang kedua, jangan kita salah sangka. Cobaan dan musibah itu rupanya pertanda Allah ingin mengaruniakan kebaikan kita.
Karena Allah kalau ingin kebaikan kepada seorang hamba, maka disegerakan tadi iqab, sanksi hukuman atas dosanya di dunia. Dan kita yang nak kena cobaan dan musibah, janganlah kita sampai mengatakan pada anu lah rajin mana sembahyang Tuhan. Jangan sampai begitu lah bunyinya. Pasal senang kami tak tinggal di nyuruh. Rajin sangat tapi mangko itu. Kok kita salah paham. Dan contoh yang kedua, orang tua kita sebagiannya tu nan ketika masa umur 80 edeh ko pikun. Sebagian anak ada nama nanyakan kepada ambo, saya tanyakan, alah salah ranggai kami siswa aduh biasa. Jangan begitu. Jangan begitu. Yo, orang ranggai kami ko nyinyir, pembangi. Kadang-kadang nak mulai tagah, labara umur 80. Itu tu nak dosa gitu dosa. Kalau nan pikun ko atau edeh ko hukuman dosa, maka semua orang kafir pikun semuanya. Yang paling kadang daripada dosa deh. Dosa kafir, dosa syirik, maka semua orang syirik kafir pikun semua. Ternyata tidak. Itu adalah bisa jadi pengurangi dosa-dosa atau membuka peluang bagi anak-anak untuk masuk surga ke macam-macam. Jadi kita kecilnya alah salah rangkai waqah dosa nu. Atau kalau ada orang kita nampak musibah, nak sangko yo. Padahal kalau tiba-tiba bersih pakaiannya corang siap bana tapi mantun jo nanti jadi no. Ndak itu salah sangko. Jangan. Bisa jadi sebagai pertanda Allah inginkan kebaikan untuknya, disegerakan hukuman di dunia dengan berbagai macam bala-bala, cobaan-cobaan dan hukum-hukuman. Aduh cik, kan dah batal lebih 2 minit. Biarlah nak tiba orang. Tapi nak kamu yang tiba kalau celek wajib ke. 2 minitnya. Namanya fitnatur rajul. Fitnah yang terjadi yang dialami oleh seorang laki-laki di rumah tangga. Fitnatur rajuli fi ahli wa malihi wa waladihi. Nukaffiruha, dijadikan penghapusnya salatnya, puasanya, sedekahnya, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari 3586. Maka kita laki-laki kau kadang-kadang kan tak setaat orang-orang polisi. Cuma mengaku salah. Orang polisi kau sentiasa taat. Tiba di salatnya, tiba di baca Qurannya, carilah maya-maya wak. Nah nampak-apa wak kadang-kadang ni lah buah baru. Kadang-kadang masih menokok-nokok meja yo. Atau muka panjang lampu. Nah maya-maya kalau tiba di surau mentun. Laki-laki kita kah dalam mengurusi istri, keluarga dan rumah tangga kan sering mengalami berbagai macam kelalaian dalam melaksanakan ibadat, dalam berbuat amal saleh, karena kita sibuk mencari penghidupan untuk istri dan anak-anak. Bahkan ada tanggungjawab lain, misalnya saudara atau orang tua. Sehingga kita dalam beribadah, dalam melaksanakan kewajiban kita atau amal saleh banyak kekurangan di sana sini. Maka dijadikan kelalaian kekurangan suami itu lantaran mengurusi rumah tangganya untuk anaknya bagaimana begini, dihapuskan semuanya itu dengan apa-apa yang menimpanya. Panik lah dia, kalau kisah ada problem, ada
ada masalah-masalah, sabar Wak, menghapuskan dosa. Awak laki-laki ko sebagiannya kelainan giat, rajin berkumpeh, sehingga dapat penyakit letih, lelah, lesu, alih. Kalau bahasa kami, badan ko nak terlalu diiaan leh. Ya mata-mata lah siapa tuju tinggal. Sebab kalau kuampai mana semua yang kita alami oleh laki-laki ko, apapun yang kita alami dalam mencari dan memenuhi tanggungjawab kita sebagai suami dan anak-anak, itulah penghapusnya. Tengok lah. Tapi jangan sengaja oleh kita lelai-lelai salat. Sebab salat tu penghapus jo, puasa penghapus jo, sedekah penghapus jo, menyuruhkan elok, baca puasa melarangkan yang buruk, penghapus jo bagi kita. Cuman kelelahan, keletihan, kepenatan itu. Sebagaimana kata Rasulullah kepada Abu Bakar, bukankah engkau pernah sakit? Alasta tamradu. Alasta tansa, bukankah engkau lelah, letih? Kau letah leleh. Rasulullah. Alasta tahzan, bukankah engkau pernah sedih? Duka, menghadapi berbagai macam hal. Alasta tusibuka al-lawa, bukankah engkau pernah mengalami berbagai macam keletihan, kelelahan, kelesuan dan seterusnya? Bala Rasulullah. Fahuwa, itulah, dengan cara itulah Allah membalasi kelelahan kamu. Dengan kelelahan, keletihan, kepenatan, sakit. Untuk itu jangan dikaluan mana panik wat. Panik dan kalian gos. Kalian meminta mengadu saya jangan dibaca je. Ya. Kalau kalian cuba lo menjadi laki-laki kemudian kau entahlah nak gos. Jangan dibaca je. Lalu istilah. Mentun kajiwa kan awak ada. Okey. Jadi kalau kesimpulan bagi seorang mukmin itu, ya setelah seorang itu menjadi taat, apapun yang terjadi sebetulnya rancak satu jaga itu bisa menjadi kesimpulan. Ya kesimpulannya itu. Kalau baik kesimpulannya bahwa bagi seorang mukmin itu saja yang terjadi baginya kan baik. Jikanya gembira, bisa bersyukur. Dan itu baik tentunya kan? Dan jikanya ditimpa oleh suatu kesusahan, dia bisa bersabar itu baik untuknya. Jadi baiknya segalanya. Bagi suami yang beriman, tidak ada yang tidak bayar. Suami bertanggung jawab terhadap istri. Suami bertanggung jawab terhadap anak-anak. Suami bertanggung jawab terhadap anak yatim daripada anak saudara-saudaranya. Suami bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Perempuan hanya diminta untuk taat saja. Perempuan kalaulah dipeliharanya salatnya dan lima dan puasa segala macam, cik tinggal deh. Taat saja. Kalaulah lah suruh gue tangan. Anak cik kena susah.